Terima kasih. Selamat sore, Om Salam sejahtera Hernandi. Pak ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Sugeng. Iya, iya. Panas nih. Cilandak hujan Pak. Iya, hujan besar tadi Cilandak. Baru hujan di sini juga nih. Iya. Iya. Oh, hujan besar banget. Selamat sore Om. Selamat sore Om Yunus, Om Bin. Selamat sore semuanya Om Yunus. Oke, silakan sudah jam 3 bisa dimulai. Mbak Tania. Baik, siap Om. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan webinar orari lebih jauh tentang IOTA, SOTA, dan BOTA. Yang terhormat Om Sugeng Supriyatna, Yankee Bravo Zero Sierra Golf Foxtrot, Pejabat Ketua Umum Orari beserta segenap jajaran pengurus Orari Pusat. Yang kami hormati Om Hajar Sas Yankee Bravo 8 Hotel Zulu, YL Tia Atiyah Yankee Bravo 1 Tango India Alpha, dan Om David C. Dave Yankee Charlie 5 Yankee Charlie selaku narasumber pada kegiatan webinar ini. Dan yang kami cintai seluruh anggota Orari peserta webinar dari seluruh Indonesia. Beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Om Sugeng Supriyatna, Pejabat Ketua Umum Orari, yang akan membuka kegiatan webinar ini. Kepada Om Sugeng, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pengurus Orari Pusat yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para peserta webinar Orari yang kali ini mengambil tema lebih jauh lagi mengenal tentang IOTA, SOTA, dan BOTA. Saya mengharapkan bahwa melalui webinar ini kita akan saling bisa tukar-menukar pengetahuan tentang yang akan disampaikan sebagai materi, yaitu IOTA, SOTA, dan BOTA. Dan saya juga dalam kaitan ini menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Saudara atau Om Hajar Sas, Yankee Bravo 8, Hotel Zulu Oscar kalau nggak salah. Kemudian Ibu Tia Atiyah, Yankee Bravo 1, Tango India Alpha. Dan narasumber yang ketiga ada Om David C. Dave, Yankee Charlie 5, Yankee Charlie. Dan moderator Saudara Hernandi, Tango Oscar Yankee. Kami dan saya berharap agar supaya webinar ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh teman-teman, oleh para peserta, para anggota Orari di seluruh Indonesia. Demikian sambutan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat. Dan saya buka webinar Orari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Om Sugeng Supriyatna untuk kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Om Hernandi Carly, Yankee Bravo Zero Tango Oscar Yankee, selaku moderator untuk memandu kegiatan webinar hari ini. Kepada Om Hernandi Carly kami persilahkan. Terima kasih Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan anggota radio yang saya cintai, Pak Sugeng Supriyatna, Pejabat Ketua Umum Orari Pusat, beserta seluruh jajarannya,
DPP dan pengurus daerah dan lokal se-Nusantara, rekan-rekan amatir radio se-Nusantara yang saya banggakan. Sekali lagi dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita jumpa lagi dalam kegiatan Orari Pusat webinar pada sore hari ini dengan mengambil topik lebih jauh tentang IOTA, BOTA, dan SOTA. Bangga sekali saya bisa menghubungi tiga narasumber yang komit pada hari ini sudah berada di antara kita. Saya sapa dulu satu persatu. Mohon maaf ini Om Hazar, selamat sore, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Om Karli. Lanjut. Ya, saya mohon maaf sekali mengganggu weekend Anda. Om Hajar begitu antusiasnya membantu kita dalam kegiatan webinar ini, sehingga pagi tadi pukul 5 pagi beliau harus berangkat dari Pare-Pare kembali ke Makassar untuk bisa menjadi narasumber di kegiatan ini. Baik, terima kasih Om Hajar, Yankee Bravo H Hotel Zulu. Sedikit tentang Om Hajar saya sampaikan, beliau itu lahir di Polman tanggal 12 Maret 1968. Adapun kegiatan amatir dan organisasi yang sudah diikuti adalah pada tahun 2002 sampai dengan 2007, beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Orari, pengurus Orari di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 2000 itu adalah melaksanakan ekspedisi IOTA pertama dengan mendapatkan OC Oscar Charlie 242, yaitu Takabonerate Island. Kemudian pada tahun 2001, beliau juga melaksanakan ekspedisi IOTA berikutnya dan mendapatkan Oscar Charlie 247, yaitu Salabana Island. Satu yang membanggakan dari Pak Hazar, Om Hajar adalah beliau penerima Satya Lencana kelas 2 dalam kegiatan teknik, dexing, dan kemasyarakatan. Terima kasih Om Hazar, kita tepuk tangan dulu untuk Om Hazar. Baik, saya beralih yang ke pemapar yang kedua, Mbak Tia. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengiyakan waiting list saya. Saya deg-degan kalau Mbak Tia waktu itu, aduh jangan saya dong. Tapi ternyata pencintanya banyak gitu loh. Ya, Mbak Tia ini dulu call sign awalnya yang dari Taiwan, Papa Golf Delta. Masuk di Orari pada tahun 1996. 5 tahun kemudian baru menyandang Yankee Charlie, tetap dengan Yankee call sign lama, Yankee Charlie 1 Papa Golf Delta, dan baru pada tahun 2006 itu menjadi Yankee Bravo 1 Tango India Alpha. Beliau kegiatan amatir radio dan organisasi pada tahun 2012 sampai 2016 adalah bendahara di Orari daerah Banten. Sekarang, Pak. 2016 dan kepengurusan 2016 sampai dengan 2021 masih juga menjabat sebagai bendahara di Orari daerah Banten. Makanya Orari Banten kemarin sudah mempunyai lokal sendiri. Selamat ya, Mbak Tia. Kegiatan lain yang beliau minati memang betul-betul beliau adalah seorang dexer yang handal, kontester, dan kegiatan outdoor. Mungkin agak langka untuk Yankee 5 yang banyak kegiatan di outdoor. Dan satu lagi yang membanggakan dari beliau adalah dari tahun 2001 sampai dengan 2018, Mbak Tia ini ternyata adalah seorang penguji pada saat UNAR di Orari daerah Banten, khususnya untuk materi kode Morse. Oke, terima kasih. Selamat ya Mbak Tia, terima kasih telah bergabung. Ya. Dan yang terakhir ini ada newcomer, saya sapa lagi. Om David Sidep, Yankee Charlie 5, Yankee Charlie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saingan nyangkutnya sama-sama Om Hajar ya. Kenapa saya bilang newcomer? Om Dev ini tahun 2018 Yankee Charlie 5, Yankee Charlie,
Yankee Delta 5 Yankee Charlie, kemudian setahun kemudian jadi Yankee Charlie 5 Yankee Charlie. Lahir di Pekanbaru 25 Juli 1974. Jadi sebetulnya baru masuk tahun ketiga menjadi anggota Orari, tapi dengan sebegitu banyak pengalaman pengabdian beliau di organisasi, antara lain tahun 2019 dan 2020 kemarin, beliau adalah narasumber sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi di Balai Monitor Kelas 1 Pekanbaru. Kemudian ini yang menarik, beliau juga pemecah rekor QSO terjauh di satelit geostasioner QO, ya, Quebec Oscar 100 dengan jarak 17.376 km yang sebelumnya belum pernah ada, dan kemudian satu-satunya yang melaksanakan atau mempunyai fixed station aktif untuk Quebec Oscar 100 di Indonesia. Prestasi lainnya, beliau juga aktif di kegiatan amatir yang mode satelit Indonesia, pembimbing Jota Joti, ya, pembimbing Jota Joti di Orari daerah Riau, dan terakhir kemarin dari 2001 sampai dengan 2023, beliau dipilih sebagai Vice President in Space Club. Nah, nanti mungkin Om Dep bisa menjelaskan apa itu maksudnya dengan In Space Club. Oke, terima kasih Om Dep. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan yang saya banggakan, kita kembali ke pemapar yang terakhir, yang ketiga. Yankee Charlie 5, Yankee Charlie. Om Dep, silakan waktu untuk Anda. Terima kasih. Baik, dengar ya suara saya ya Om? Ya, kedengeran. Ini kayaknya masih ada yang kebuka mic-nya. Gimana cara nge-mute-nya? Nanti coba mute all dulu ya. Host kan bisa nge-mute ya? Ya, saya belum tahu nih caranya. Sudah Om, sudah saya bantu mute. Silakan Om. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pengurus Orari dari pusat sampai lokal ya, dan teman-teman seorganisasi yang saya cintai dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa berbagi dengan teman-teman ya pada kesempatan yang baik ini. Saya juga berdoa, berharap semua sehat dan berbahagia. Nah, ini harus bahagia nih. Harus biar imunnya kuat ya. Baik, saya langsung aja. Sebenarnya nggak banyak ya. Bota hanya award program sama kayak program-program yang lain, seperti program pendahulunya IOTA, SOTA, dan BOTA gitu. Di sini hadirlah BOTA. BOTA itu adalah singkatan dari Beaches on the Air. Saya share screen ya. Sebentar saya share screen. Bismillah. Oke, kelihatan ya, Om Her? Lanjut. Suara saya jelas ya, Om Her ya? Ini perlu banget ini, takutnya nggak kedengaran. Baik. Beaches on the Air. Oke. Nah, ini sama aja ya, BOTA adalah program award amatir radio minat khusus, yaitu memancar dengan radio transceiver, kebanyakan sih portable, tapi tidak ada larangan juga kalau ingin mempergunakan fixed station. Bagi yang punya rumah di pinggir pantai ya sok aja gitu. Tapi mayoritas portable dari pantai manapun di seluruh dunia ya. BOTA adalah singkatan dari Beaches on the Air. Kegiatan ini diselenggarakan pasti oleh amatir radio secara terencana, baik perorangan maupun grup atau berkelompok. Jadi nggak ada larangan ya, bebas. Mirip kegiatan amatir OTA yang lain, BOTA juga punya aturan main. Dulunya sih nggak terlalu rumit. Itulah makanya BOTA ini lebih
populer ya di tanah air karena kemudahannya itu mungkin ya bisa kita bedakan. Kita lihat kalau IOTA itu kan banyak banget persyaratan ya. Kita harus lapor ini, lapor itu. Saya dengar juga ada, sekarang udah nggak ada penambahan lagi buat pulau-pulau yang belum diaktifkan, itu nggak ada penambahan lagi. Nggak tahu nih, mungkin harus lobby-lobby lagi seperti kata Om Sas tadi. Tapi kalau BOTA, ini bisa kita aktivasi ya. Spot pantai manapun di seluruh dunia bisa kita aktivasi. Jadi tidak menunggu-nunggu nih, kayak SOTA dan POTA. Nah, tadi juga Mbak Tia bilang di Sumatera sudah, di Riau udah ya. Tapi kayaknya bagian Sumatera Barat belum, baru di Eastern. Baik, saya lanjut ya. Belakangan ini tadinya rule BOTA itu nggak ribet gitu, jadi hanya daftar di websitenya dan pelajari sedikit sistemnya. Cuman sekarang nih mulai agak ditingkatkan oleh website BOTA karena memang ada semacam dominasi dari kawan-kawan amatir YB Land ya, dari amatir Indonesia. Kita ini ramai, luar biasa, minatnya juga luar biasa, baik dari aktivator, sponsor maupun chasernya sendiri gitu. Ramai luar biasa. Ini agak sedikit menginvasi web BOTA dan ownernya agak ketakutan. Ya, lanjut ya. Aktivasinya mudah. Nah, pantai baru itu cukup bayar atau cari sponsor. Nah, disinilah letak kemudahannya mungkin ya. Jadi tinggal bayar aja atau tinggal cari sponsor. Sponsor adalah amatir yang siap bayar atau donasi sejumlah uang untuk membeli poin. Nah, jadi kemudahannya itu ya gara-gara spot mana saja yang mau diaktifasi, kita request dulu sama sponsor untuk diaktifkan, gitu ya. Jadi donasi sejumlah uang untuk membeli poin. Poin inilah nanti yang jadi alat tukar. Tadinya sih masih 200 poin untuk mengaktifkan satu pantai. Kayak program lain kan cuma bisa aktivasi spot yang sudah terdaftar seperti yang dipaparkan oleh para pemapar yang sebelumnya ya, Mbak Tia dan Om Sas. Tapi kalau di sini kita tidak perlu ya. Kayak saya kan mau aktivasi SOTA Gunung Merapi Sumatera Barat itu belum bisa karena belum terdaftar, belum di-approve. Saya juga kemarin ngobrol-ngobrol sama aktivatornya atau apa namanya yang approvernya, katanya belum sempat gitu. Baik, begitu juga POTA ya. Saya beberapa kali dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu saya minta aktivasikan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim di Minas Riau itu nggak berhasil sampai sekarang gitu. Nggak mungkin saya potanya ke Jawa atau saya pota ke provinsi lain gitu. Saya pengen pota di tempat saya dong gitu ya. Baik, tapi itulah BOTA bedanya. Dia bisa diaktifasi spot pantai manapun di seluruh dunia. Lanjut. Tujuan dan sasaran utama BOTA adalah yang pasti itu having fun pasti ya, tentunya. Jadi bisa menjalin silaturahim sesama amatir radio hingga hobi ini menjadi lebih menarik. Dan juga yang lebih penting ajang latih diri amatir radio. Nah, banyak sekali ya manfaat yang dirasakan sejak BOTA ini viral. Kalau saya sendiri nih ngerasain banyak dari kita jadi lebih paham aturan. Nah, karena sempat viral kemarin. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadi sempat ribut gitu ya. Nah, ini jadinya teman-teman baca aturan. Akhirnya banyak yang paham aturan gara-gara kegiatan ini viral gitu. Nah, kita bersyukur juga ya. Terus banyak juga dari kita yang jadi lebih paham aturan, undang-undang, acara logging dan QSL dengan benar. Nah, lebih terbiasa dengan setup portable, baik radio maupun antena, karena ini sangat dibutuhkan untuk komunikasi darurat kebencanaan ya, setup portable ini. Gitu. Jadi Indonesia adalah negara maritim dengan 17.500 pulau dan 81.000 km garis pantai. Makanya BOTA ini populer ya. Kita ini negara maritim. Ini informasi saya dapat 2017 dari Menteri Maritim ini ya, datanya ini. Makanya BOTA ini menjadi salah satu upaya amatir radio Indonesia untuk mempromosikan pantai daerah masing-masing. Ya, mempromosikannya mungkin ke daerah lain dan ke seluruh dunia ya. Banyak juga amatir yang lebih memperhatikan manajemen logbook dengan baik sekarang. Banyak yang jadi lebih paham dengan profil dunia digital mereka. Dulu banyak teman-teman yang minta tolong buatkan dong akunnya gitu. Akhirnya
sama-sama belajar nih, oh begini caranya, daftarnya begini, jadi teman-teman jadi lebih paham gitu. Dulu banyak juga yang ditanya password emailnya aja nggak tahu ya, sekarang jadi lebih paham dan lebih teliti teman-teman jadinya. Oke, lanjut. Oke, ada planning ya di sini. Sama seperti kegiatan yang lain, perencanaan yang matang akan menghasilkan kegiatan yang sempurna dan mengasihkan. Mulai dari memilih dan survei lokasi, memastikan segala kebutuhan mulai dari power source. Jika tidak ada listrik, pastikan bawa baterai. Karena tidak ada aturan di Bota, silakan mau pakai listrik boleh. Ya, jadi bawa baterai yang cukup itu bisa, atau bisa langsung jumper aja dari mobil atau dari motor ya. Karena tidak ada larangan di Bota. Pastikan tempat menginap jika bermalam aman untuk radio dan elektronik jika hujan. Nah, ini saya pernah Bota di Dumai. Nah, ini yang di background saya belakang ini Botanya ditunggu oleh seluruh dunia ini. Karena saya aktivasi pertama portable KIO 100 dan gagal karena hujan gitu. Jadi saya sampai di Dumai itu cuaca sangat cerah gitu. Tapi begitu saya selesai setup, begitu sudah dapat sinyal, udah mau CQ, hujan. Gagal. Ya, jadi alhamdulillah juga kita di tempat yang dekat dari tempat berlindung ya. Jadi peralatan sempat saya selamatkan. Dan ini penting ya untuk memastikan tempat menginap dan tempat amannya barang-barang kita. Ya. Terus perizinan, kelengkapan surat-surat menjadi penting jika kegiatan di tempat wisata yang padat pengunjung. Kayak kemarin Om Gin di Jakarta itu ribet banget kayaknya perizinannya. Karena Jakarta lagi COVID-nya lagi luar biasa, tapi alhamdulillah akhirnya berhasil ya. Om Gin dapat izin dan akhirnya acaranya juga sukses gitu. Nah, ditambah dengan situasi saat ini, pandemi COVID-19, tentunya syarat juga mungkin di tempat-tempat umum sekarang ini nambah. Udah ada surat vaksin belum? Kalau nggak ada nggak boleh gitu, nggak boleh nginep, nah gitu. Nah. Oke, di sini perlengkapan perorangan dengan gear rame-rame disiapkan sesuai kapasitas dan kebutuhan. Nah, gear minim yang ringan tapi lengkap adalah impian semua amatir radio. Teman-teman tuh kepengen punya gear lengkap itu ringan ya, bisa dibawa. Nah, itu kan kalau untuk SOTA tuh penting banget ya, gear itu seringan mungkin. Tapi kalau di Bota ya enggak juga lah, karena kita mungkin pilihan daerahnya, pilihan spotnya pantai ya, jadi lebih asik kayaknya, lebih fun gitu, santai. Saya pernah Bota di Pulau Sirandah, Sumatera Barat itu sambil bawa keluarga, sambil bawa tour gitu. Jadi tidak berat ya, tidak sama kayak SOTA dan IOTA gitu. Oke, gear minim yang ringan tapi lengkap adalah impian semua amatir radio. Tapi ada juga yang lebih suka dengan heavy gear super lengkap. Nah, ini ada teman saya nih, Om Bembeng itu. Kalau Bota itu kayak mau pindah, itu semua dibawa. Antena sampai berapa biji, radio berapa biji. Ini nggak ada larangan ya, silakan aja. Jadi diusahakan juga teman-teman kalau bisa bawa cadangan radio, aki, antena juga boleh. Jadi jika terjadi masalah, kegiatan tetap terlaksana. Pernah satu kegiatan Bota gagal hanya karena powernya nggak keluar. Ya, gagal. Itu acaranya lumayan besar di Bali kemarin, teman saya tuh. Ya, Om Agus. Jadi balik kanan gara-gara power tidak keluar. Nah, ini kalau bawa cadangan antena saat itu mungkin acara tetap berlangsung. Padahal bawa radio backup ya. Nah, ini penting gear cadangan agar kegiatan tetap bisa berlangsung. Oke, ini termasuk dari bagian planning, umumkan kegiatan agar diketahui oleh komunitas ya, chaser, komunitas Bota lah khususnya. Jangan hanya di klub-klub amatir radio Indonesia, tapi klub luar negeri juga. Karena sekarang ini di XKSO itu ada poinnya. Kalau dulu sebelum kita masuk ke Bota itu di XKSO nggak dihitung gitu. Nah, sekarang dihitung gara-gara udah diinvasi ya sama Indonesia. YB-Line itu nggak ada lawan lah. Pokoknya sekarang untuk leaderboard, poin itu di web Bota itu nggak ada lawan Indonesia lah. Baik country-nya, baik aktivatornya, chaser, juga sponsor, itu Indonesia mendominasi. Makanya banyak aturan yang dirubah sekarang gitu. Baik, buatkan flyer kegiatan ya, promosi kegiatan ini penting.
supaya kegiatan lebih diminati oleh teman-teman, lebih dikenal oleh dunia juga. Jadi nilai-nilai promosi wisatanya itu jadi lebih baik gitu. Baik, lanjut perlengkapan lock KSO juga sangat penting. Pastikan kita nge-lock ya. Jangan sampai tidak di-lock karena lock itu sangat penting bagi sebagian amatir radio. Nah, ini saya sangat tekankan, silakan mau pakai software offline logger boleh, yang di laptop boleh, yang di handphone boleh. Ada tuh pakai VLS logger aja kalau mau pakai handphone, bisa. Atau kalau nggak ada laptop, nggak bisa di handphone, mungkin catat manual juga boleh, pakai buku log ya. Ini masih banyak juga dilakukan oleh teman-teman amatir. Yang pasti kegiatan wajib nge-log gitu. Oke, kita masuk ke rules dan regulation, rules dan aturan. Rules adalah nyawa dari kegiatan. Kalau nggak ada rules, nggak ada kegiatan berarti ya, gitu. Jadi tergantung kita aktivasi di mana, maka aturan akan cenderung berbeda. Maksud saya begini, BOTA itu hanya program award yang dibuat oleh amatir radio. Jadi kebetulan nih yang memulai pertama itu amatir radio dari kalau nggak salah saya lupa nih si Diego dari mana ya. Pokoknya dia yang mulai duluan. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti YBLAN punya server sendiri gitu. Nah, jadi rules-nya itu nanti bisa saja berbeda. Oke. Jadi rules misalnya aktivasi di web BOTA internasional mungkin rules-nya begini. Nanti aktivasi di server lain nggak mungkin rules-nya akan berbeda. Namun yang utama bagi amatir radio Indonesia adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita dong ya, gitu. Nah, setelah undang-undang dan peraturan yang berlaku kayak permen semualah ya, baru kita perhatikan etik dan operating prosedur, gitu. Nah, ini ada satu etik dan operating prosedur radio for radio amatir yang diakui oleh IARU Administrative Council ya. Saya nanti di sini ada nih di materi saya ini ada linknya, nanti tinggal download aja, teman-teman bisa baca yang lengkap. Terus satu saran saya juga, diusahakan bekerja dengan split operation. Nah, ini tidak termasuk buat yang radionya homebrew, tidak bisa split mode, tapi sangat saya sarankan bekerja split karena sangat membantu meredam pal-up yang tidak terkendali. Nah, kenapa? Kita ini di Indonesia ini sangat darurat ya, split operation. Padahal gampang banget kalau kita mau belajar. Tapi teman-teman jarang banget mau mempraktekkan gitu. Silakan teman-teman mulai sekarang dibiasakan bekerja dengan split operation. Saya perhatikan di Indonesia tuh setiap kegiatan apa aja pasti ramai, tidak terkendali gitu. Biar itu potas, sotap, mau iota, nggak peduli lah, bota, pokoknya padat gitu. Nah, makanya saya sarankan diusahakan pakai split operation ya. Di sini juga saya ada kasih link ke YouTube saya bagaimana sebenarnya split operation tadi. Silakan nanti disimak aja videonya ya. Oke. Kalau tadi ya, karena setiap kegiatan apa saja yang ramai di Indonesia itu pasti ramai, tidak terkendali kadang-kadang. Di situ kita perlu tegas. Nah, kita sebagai aktivator itu perlu tegas ya, tegas skill yang baik memanage pile up gitu. Tapi tetap ramah ya, jangan ngegas-ngegas gitu. Artinya gini, kita tegas tapi tetap ramah ya. Maksud saya itu begini, sebagai aktivator itu kita bosnya, udahlah acting seperti seorang bos. Gimana kita yang ngatur, bukan kita yang diatur. Ini kan Indonesia kadang-kadang sering ya diteriakin, "Oi," ada yang begitu tuh, lagi pile up nih diteriakin. Nah, ini enggak boleh. Tetap kita yang ngatur, kita fokus kita yang ngatur, kita aktivatornya, kita the boss, we are the boss gitu. Jadi act like a real boss gitu. Oke, lanjut. Masih di rules dan regulation. Sebelum aktivasi, nah ini kita masuk ke aktivasi BOTA ya. Sebelum aktivasi, cek dulu pantainya apakah sudah ada di list. Sama ya, sama kayak kegiatan-kegiatan lain. Sebelum aktivasi pastikan pantainya sudah aktif atau belum. Kalau belum aktif, ini kita perlu mengaktifkan ya. Kalau istilah SOTA-nya perlu di-approve dulu.
Nah, cuman bedanya meng-approve ala SOTA itu ribet banget gitu, ditunggu lama banget gitu. Ini sampai Sumatera Barat nih belum aktif-aktif sampai sekarang. Sekarang kan baru aktif YBJ, YBI ya. Nah, yang lain nih belum aktif. Makanya di BOTA itu tidak perlu nunggu-nunggu. Jadi misalnya pantainya belum aktif, yang mau kita aktifasi ini tinggal cari sponsornya, suruh aktifin. Nah, sponsor hanya tinggal bayar gitu, tinggal aktifin. Nah, kita udah bisa aktifasi. Ya, ini bedanya BOTA. Ini yang ribut siapa ya? Oke, mohon mic-nya di mute ya, teman-teman. Baik, kita masuk ya. Kalau memang belum diaktifasi, maka wajib nyari sponsor untuk mengaktifkan pantai. Jadi bisa create dulu juga pantainya, isi data, dan waktu kegiatan dengan benar. Nanti kita praktek ya, setelah saya habis dengan materi ini, kita coba masuk ke webnya BOTA nanti sebentar gitu. Oke, isi data, koordinat, waktu kegiatan dengan benar, maka pantai tersebut akan muncul sebagai pantai yang unlisted. Nah, unlisted ini belum bisa diaktifasi. Artinya begini, ketika kita mau aktifasi pantai yang belum aktif, kita tinggal create saja, terus lempar nih, diberitahu ke teman-teman. Seluruh dunia bisa lihat pantai kita ini unlisted. Jadi teman-teman sponsor nanti akan melihat dan mengaktifkan. Setelah diaktifkan baru bisa aktivasinya lanjut. Ya, sebelum dia listed, nah listed itu sebelum dia aktif keluar nama pantainya itu belum bisa. Jangan dilakukan kegiatannya gitu. Nah ini rule di BOTA internasional ya. Jadi kalau nggak mau nunggu ya jadi sponsor, bayar donasi gitu. Nanti saya praktekkan sedikit nanti. Oke, lanjut beroperasi sesuai tingkatan, jangan asal ya. Perhatikan band plan dan maksimalkan di X-Station. Nah, ini kebanyakan nih kita nih udah puas nih main di 40 meter aja nih gitu. Padahal 40 meter itu ramai kalau setiap kegiatan. Padahal alangkah baiknya kalau yang penggalang nih bisa aktivasi di 15 meter, di 20 meter gitu kan. Itu kan ramai juga ya. Buka terus juga nih, propagasinya bagus juga terus gitu. Jadi jangan udah puas dengan ramainya 40 meter aja gitu. Ayo cari di X-Station-nya di 20 meter, di 15 meter, atau di 10 meter gitu. Nah, gitu ya. Jadi, tapi tetap perhatikan band plan, nah, dan perhatikan tingkatan ya. Jangan nanti ada yang siaga pond mode di 15 meter, nah, ini nggak boleh. Oke, selengkapnya ada di artikel saya nanti, silakan aja nanti kita share ya materinya. Baru kita masuk ke activation. Oke, activation. Ini kita asumsi aja kita mau aktivasi pantai yang sudah aktif di BOTA internasional ya. Pastikan kita sudah punya akun. Nah, ini pastikan dulu teman-teman kalau mau aktivasi buat akun dulu, register ya pastinya ya. Nah, registrasi pakai username, username-nya call sign, wajib call sign di situ. Kalau nggak pakai call sign, username-nya nggak di-approve. Call sign-nya juga wajib aktif. Nanti dia juga cek dulu, biasanya bisa 3 hari itu baru di-approve tuh sama si Diego tuh. Ya. Oke, login lalu add activation. Ketik nama pantai, isi waktu kegiatannya dengan UTC ya, bukan WIP, UTC. Tanggal dan kegiatan dengan benar, lalu isi call sign. Nah, dia ada mewajibkan untuk mengisi call sign use. Nah, sebenarnya username kita kan sudah ada call sign, tapi ketika aktivasi kita wajib memasukkan call sign yang mau dipakai. Misalnya YC5YC aktivasi, call sign yang dipakainya YC5YC/P atau stroke P gitu. Ya. Lanjut, baru nanti aktivasinya valid ya. Ini kalau nama pantainya sudah muncul baru dia valid. Dia akan muncul nanti di list activation. Terus dalam membuat aktivasi pastikan teman-teman punya beberapa foto pantai punya kita sendiri ya untuk banner di aktivasi kita tersebut gitu. Jadi nanti aktivasi itu bisa ditambahkan foto pantainya gitu. Nah, ini usahakan jangan nyomot dari internet, usahakan foto pantai sendiri gitu. Karena BOTA sangat melarang memakai foto di internet. Kalau ketahuan tuh di delete sama dia tuh gitu. Makanya ketika teman-teman survei, foto dulu gitu pantainya, baru nanti itu dijadikan foto banner di aktivasi kita. Oke, ini maksudnya biar cakep aja nih aktivasinya gitu, sehingga apa namanya juga ditambahkan deskripsi ya, deskripsi yang bernilai promosi lah gitu.
supaya ada nilai promonya nih buat wisata kita, dunia pariwisata kita. Lanjut, lakukan registrasi aktivasi jauh sebelum hari H. Nah, ini jangan mendadak. Karena kalau kita mendadak takutnya nggak ada yang tahu nih kita mau aktivasi gitu. Jadi lakukan beberapa hari lah sebelum hari H, buatkan promosinya, umumkan ke teman-teman biar teman-teman tahu kalau kita itu mau aktivasi. Kayak Om Gin tuh 2 bulan kalau nggak salah saya sebelum kegiatan, kita sampai nunggunya lama banget gitu. Jadi luar biasa preparationnya Om Gin tuh luar biasa. Makanya kegiatan beliau tuh suksesnya luar biasa juga gitu. Bahkan sampai ada door prize gitu. Wah, Bota nggak ada door prize aja udah rame, apalagi pakai door prize. Dikeroyok tuh Om Gin kemarin gitu. Tapi alhamdulillah sukses ya. Gitu. Nah, seperti itu tuh contoh Om Gin bisa dijadikan panutan tuh untuk berkegiatan Bota. Diumumkan semua teman-teman pengurus terlibat, luar biasa itu Jakarta. Ya. Saya salut deh pokoknya buat Bota kemarin Om Gin. Terus maksimalkan mode digital. Nah, jangan hanya SSB teman-teman. Hanya phone mode gitu ya. Usahakan karena ketika kita mulai biasanya pagi, Bota itu kita mulai pagi, biasanya propagasi masih jelek di Indonesia gitu. Ya. Sehingga maksimalkan pakai ada komen milih lagi digital ya. Digital itu bisa FT8, bisa FT4, CW ya. Bisa. Nah, terus juga usahakan bekerja di beberapa band. Ini sangat membantu sekali untuk mendapatkan di X Station ya. Nah, saya di Bota Sirandah, Pulau Sirandah dulu itu saya bekerja di FT8 ya. Jadi dapat beberapa di X Station. Oke. Di sini juga saya ingatkan jangan cuma main di 40 meter, sementara 20 meter, 15, 10 itu kadang-kadang bandnya bagus membuka ya. Jadi diusahakan memain di beberapa band kayak kata Om Sas tadi, bawalah antena kalau ada ya yang multi band, yang bekerja di multi band. Baik, kita lanjut. Nah, ini masalah pile up. Pile up ini sangat penting ya teman-teman, karena bagaimana kita memanage pile up itu sangat berpengaruh dengan hasilnya nanti. Ketika pile up-nya berantakan, hasilnya berantakan juga gitu. Nah, apalagi Indonesia nih, kita nih ramai ya. Ketika ada kegiatan kita sangat antusias ya, sangat semangat semuanya, luar biasa. Mulai dari ONN apa aja lah pokoknya ada CQ ramai udah gitu. Jadi pile up ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari ya agar bisa lebih mantap gitu ya. Semua amatir radio punya hak panggil. Nah, ini perlu teman-teman pahami dan punya hak menggunakan frekuensi yang sama dengan kita ya. Jadi selama operating prosedur mereka benar, hargai dan perlakukan semua dengan baik dan sopan ya. Jangan ngegas-ngegas nih, mentang-mentang ada yang salah nih ngegas-ngegas saja tuh nggak boleh ya. Kita tetap harus ramah. Ya, amatir radio itu ramah gitu ya. Tapi kita juga punya hak untuk memaksimalkan pencapaian point chaser sesuai aturan yang berlaku. Nah, SCAT QSO dengan prosedur yang benar sangat dibolehkan. Ya, misalnya misalnya gini nih, oke, saya mulai CQ gitu. Ayo teman-teman. Nah, ini ngepost di grup WA, ayo teman-teman, panggil gitu. Ya, kalau gitu boleh. Jangan nanti masukin gua dong satu dong, masukin dong gua di lock padahal nggak ngomong nih, nggak komunikasi. Nah, ini nggak boleh gitu. Yang boleh itu ayo panggil, saya mulai CQ nih, ayo teman-teman yang deket radio, yang udah aktif di radio nih, ayo panggil. Nah, ini boleh gitu ya. Jangan nanti udah dong lock dong gitu, gua nggak sempet nih. Nah, ini nggak boleh nih. Ini kayak ada orang dalam ini, kebiasaan nih nanti ya. Boleh sesekali ngintip grup untuk mendapatkan update status pile up kita ya. Apakah berlangsung baik atau malah dikomplain banyak orang. Ini semacam quick evaluasi ya, zaman milenial. Dulu saya pernah waktu aktivasi pertama, bukan aktivasi ya, waktu pile up pertama kali di KIO 100, itu seluruh dunia yang royok gitu. Itu berantakan banget saya pile up-nya gitu. Jadi bekerjanya juga simplek, berantakan banget pokoknya. Itu ada di YouTube saya live itu. Jadi berantakan banget. Jadi kalau ngelihat grup tuh orang ngomel-ngomel semua. Kalau begini gimana nih? Lagi dikomplain semua pokoknya. Jadi kita berusaha terus dikembangkan karena memang dikomplain ya kita perbaiki. Jangan dikomplain dicuekin gitu, ya. Itu biasa. Pertama kita biasa, ya. Jadi bila pile up tidak terkendali, kita boleh QRX ya, umumkan QRX dulu.
nyantai dulu, tarik napas, ya, baca situasi dulu. Nah, akhirnya baru nanti dimulai lagi. Jadi jangan dipaksakan, teman-teman. Oke, ini ya lebih kurang seperti ini ya. Please stand by, we're going QRX atau QRT for an hour, we'll be right back. Nah, ini apa namanya, memberitahukan ke teman-teman, mengumumkan bahwasanya kita standby dulu nih karena file up-nya tidak terkendali. Nah, gitu ya. Oke, bisa juga begini. Saat kita bekerja simplex, lalu terjadi kepadatan kepadatan, lakukan panggilan by numbers. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman ya, yang ONM ya, panggil by call area. Ini juga berlaku di dunia. Ya, by numbers ini boleh gitu. Jadi misalnya call area 1 aja dulu gitu. Silakan ya. YC5YC calling number 1. Nah, jadi silakan gitu. Jadi yang call center-nya yang area 1 aja gitu. Area 2, 3, 4 sampai 0 tuh standby dulu gitu. Jadi ini boleh dilakukan per call area. Jadi ini akan mengurangi kepadatan dan akan sedikit membuat kita bernafas gitu ya, bisa bernafas gitu. Jadi jangan dipaksakan. Oke, cek numbernya bila sudah cukup, ganti biar teman-teman tidak lama nunggu gitu, lakukan berurutan. Jadi jangan lompat-lompat. Misalnya area 1 nih udah kelar area 1 langsung karena banyak yang manggil area 5, di area 5-nya duluan. Jangan, nggak boleh. Area 2 udah kesel nih nungguin. Masa lompatnya ke area 5. Oke, lakukan berurutan gitu ya, sehingga harus konsisten ya. Panggil semaksimal mungkin, tapi jangan kelamaan juga, misalnya 10 sampai 20 kontak baru pindah gitu ya. Lakukan seperti itu, rolling terus. Nah, ini juga saya kembali mengingatkan di sini, budayakan advance operating dengan cara split frekuensi pile up. Nah, ini ada nih videonya, nanti silakan disimak aja ya, teman-teman. Oke, masih ada ya amatir yang kurang serius dalam mengatur lock gitu. Ya, sangat saya sarankan untuk mulai merapikan dan mengatur lock YSO-nya. Ya, aturlah dengan baik karena lock ini penting bagi banyak amatir radio di dunia, sangat penting gitu ya. Manfaatkan QRZ, LOTW, ya, LOTW, Club Lock dan EQSL sebagai tempat menyimpan logbook dan bertukar QSL. Ya. Semua server di atas support multi profil ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya 2 profil, misalnya YC5YC dan YC5YC/P atau stroke P. Ini saya memang sengaja dua profil karena saya ingin membedakan log umum ya, log saya dari home QTH itu dengan log saya yang portable atau kegiatan saya di luar rumah itu saya pisahkan gitu. Nah, ini boleh ya. Semua server ini support kok untuk multi user. Ya, misalnya kita membedakan portable operation dengan logbook utama. Oke, lanjut. Nah, ini juga nggak kalah penting ya, logging dan QSL. Siapkan EQSL card atau semacam e-sertifikat dengan desain yang bagus, karena masih banyak amatir kita yang jadi kolektor sertifikat. Ya, ini nggak salah ya teman-teman. Jadi boleh-boleh saja. Bentar. Oke. Boleh-boleh saja untuk mengkoleksi EQSL, silakan, tidak ada masalah. Dan teman-teman yang menjadi aktivator juga mohon kalau bisa diusahakan gitu ya, ada EQSL-nya. Tapi ini bukan kewajiban loh, ya. Karena saya sudah bilang, QSL itu tidak harus pakai card. Zaman sekarang mah udah gampang, pakai EQSL aja udah kelar gitu. Jadi jangan dipaksa juga. Teman-teman yang nggak bisa mempersiapkan, jangan dipaksa juga. Yang penting kita ada log dan bisa mengkonfirmasi. Salah satu cara ya EQSL yang mungkin bisa dari QRZ atau dari LOTW, Club Lock, silakan gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita punya e-sertifikat karena teman-teman akan senang gitu. Chaser kita juga akan banyak ya kalau kita ada promo dulu. Oh, QSL-nya begini nih, wih cakep. Ini orang nunggu-nunggu nih aktivasi kita. Gitu aja maksudnya tuh ya. Artinya gini, jadi selama kita sudah mengkonfirmasi log kegiatan kita, udah cukup. Gitu. Apalagi kalau ditambah pakai EQSL. Ditambah lagi ada card fisiknya, wah tambah mantap gitu. Ya. Biasanya kalau saya berkegiatan itu semua, confirm itu semua. Baik QRZ, LOTW, Club Lock, maupun ada QRZ CQ juga. Pokoknya dikonfirm semua dah, gitu, biar senang teman-teman tuh. Ya. Kadang kita kirimkan juga card ya, card fisik gitu, karena itu udah
jadi budaya ya, kayak dari dulu, walaupun kayaknya sekarang udah jadul ya. Tapi nggak masalah teman-teman. Membuat orang senang itu juga pahala buat kita. Oke, desain bebas dan sopan ya. Penggunaan logo klub diusahakan izin dulu nih, jangan asal comot ya. Apalagi logo organisasi besar kelas dunia, mereka biasanya punya aturan sendiri dalam hal penggunaan logo. Penggunaan foto dalam desain, usahakan foto sendiri atau gunakan yang no copyright ya. Jangan asal comot nih, gitu. Takutnya nanti ada yang komplain. Ya. Saya pernah 3 menit terakhir. Ya siap Om, ini udah mau selesai. Oke, saya rasa udah di terakhir links dan download ini silahkan nanti teman-teman, ada permen, ada etik, di expedition, di tulisan-tulisan saya di web. Saya rasa itu aja teman-teman. Mohon dimaafkan segala kekurangan pemaparan saya. Apapun yang saya sampaikan, itulah yang saya pahami, yang saya pelajari, yang saya ketahui. Nanti kalau ada yang kurang, silakan ditambahkan. Kalau memang ada yang kurang paham, mau bertanya, silakan nanti ke saya, Japri boleh. Atau nanti bisa ke Om Her juga, via Om Her. Om Her, terima kasih Om Her atas kesempatannya Om Her. Saya Yankee Charlie 5, Yankee Charlie. Standing by, 73. Oke, terima kasih. Sangat menarik. Om Dev, kembali ya, kesimpulan daripada ini sama seperti Bota tadi, Ayota dan lain-lainnya, memang kejujuran juga ya. Masuk ke grup, tolong dong, check-in kan, nah itu. Tapi sepertinya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi rekan-rekan amatir radio yang bersifat seperti itu. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, tidak terasa kita sekarang berada di pukul 16:43. Masih ada sekitar 17 menit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan nanti kalau memang banyak teman-temannya, kita akan bagi dua. Mbak Tania, tolong dicari, dikumpulkan pertanyaan yang masuk melalui melalui jalur chat